Celo, kamu kenapa? Aku nggak sahur tadi. Kayaknya aku sakit yang asam lambung itu deh. Apa namanya? Ma, Iya, Pak. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. oh iya, kamu udah kerjain belum tugas nomor 7? Yang mana? Coba kamu bacain. Ada sebuah peribahasa, tak kenal maka tak. Sayang. Iya, apa sayang? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Celo, Koko mau pergi berburu takjil nih. Kamu mau nitip apa nggak buat buka puasa nanti? Yang manis-manis kok. Oke, Koko beliin kolak ya. Kolak lagi. Bosan ah. Es buah? Es buah. Kok, tenggorokan Celo tuh udah gatel banget. Nanti kalau Celo batuk terus nggak bisa ikut lebaran gimana? Ini nggak mau, itu nggak mau. Terus maunya apa dong? Ya Allah, Celo pengen pacar Cina. Cier, pacar Sinanya. Bungkus. Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Nakal, kamu gak sabaran banget sih. Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip Celo harus cepat pulang kasih tahu mama. Mama, tadi Celo lihat papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop Celo. Sekarang kamu simpen cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi. Oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, Nak? Celo lihat, papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus, Mateng, abis dah gua. mungkin AC mobil papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak mama sama Om Flos waktu papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Aduh, Axel, Bapak pusing banget. Puasa-puasa gini kamu malah bikin onar terus. Sebagai hukumannya, kamu bakal diskors dari sekolah selama 3 hari. Lo orang tahu gak sih? Gila, Axel tuh sampai bikin anak kelas 11 masuk rumah sakit, tahu gak? Seriusan lo? Celo, si Axel berantem lagi ya? Iya, Cia. Mungkin asal hilaf. Ingat, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ngantuk. Alat dari mana nih? Gesit banget terbangnya. Potong. Lo nantangin. Maaf bro, nggak sengaja. Pak, tolongin, Pak. Ada apa ini ribut-ribut? Mereka berdua berantem, Pak. Tadi masuk kayak yang mulai deh, bapak Axel duluan. Kamu ya? Enggak pak, saya tuh. Iya, Pak. Bener, Celo lihat sendiri kok. Udah, kamu gak usah ngelak segala deh. Enggak pak, bener. Kelihatan kok dari tampang lo kriminal gitu. Puasa-puasa gini tugasnya malah banyak banget lagi. Nomor 7 disuruh survei. Axel, kamu lagi sibuk nggak? Boleh minta waktunya sebentar. Boleh. Kalau minta waktu kamu seumur hidup, boleh. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Celo, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma kesandung doang tadi. Kaki kamu sakit gak? Nggak kok. Bisa jalan? Bisa? Yuk, kapan? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Sambil bermain mata. Papa kan kaya. Beliin Edet mobil sport dong. Celo juga mau mobil yang ngeng itu, Pak. Boleh. Tapi papa cuma bakal beli satu mobil aja. Buat siapapun di antara kalian yang berhasil mengeja merek mobilnya duluan. Oke, kita switch Celo buat tentuin urutan. Batu, gunting. Kertas. Celo menang. Nye. Loh, kamu kalah Celo. Kertas sama batu, menang kertas lah. Iya, apaan sih, Koko? Kan batu sama kertas lebih berat batu. Kalau kertas ditimpa sama batu, nggak bisa gerak loh. Gak gitu konsepnya Celo. Kertas itu bisa membungkus batu. Makanya kertaslah yang menang melawan batu. Siapa yang tentuin? Siapa yang bikin pelaturan kayak begitu? Udah dari zaman Majapahit Celo. Iya, ya udah deh. Celo ngalah.
Koko duluan. Aku mau Ferrari, Pak. Boleh. Silakan kamu aja. F-E-R-A-R-I. Salah. Celo Pak, Celo mau Lamborghini. Kecil. Gimana coba celo ejanya? Lamborghini. Salah. Elliot mau mobil Bapak aja deh, Porsche. Ambil. Kalau kamu bisa ejanya. P-O-R-S-H. Salah. Kan ada mobil itu. Si. Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Soalnya Celo pasti dapat kok. Hah, kamu itu masih TK, kok dong udah SD. Emangnya kamu mau minta mobil apa, Celo? BMW. Selu. Pinter juga nih bocil. Yeay. Kayak artis Cina itu nah, yang namanya Cipirit. Semoga orang ini muntah ngacak megalodon. Bagus kan namanya? Terkenal loh itu. Selain tidak kebagian kesabaran, kau juga tidak kebagian filter di mulutmu itu ya? Halah. Kau nggak tahu bah, itu ada maknanya. Itu ada intisari kehidupannya. Kalau begitu apa maknanya? Maknanya walaupun sedikit tapi semerbak. Bagus kan? Entah kenapa aku merasa maknanya itu membawa malapetaka. Daripada malapetaka lebih ke bencana sih. Syalanuddin, Habis ini apa jadwal kita? Siang nanti ke kebun binatang. Wah, mantap, ini yang kutunggu. Loh, kalian ikut ke kebun binatang juga? Ya iyalah, masa enggak? Terus kemana lah kami? Kalian nggak takut? Takut kenapa lagi? Takut ketukar sama binatangnya? Hah? Apa kau bilang? Coba ngomong sekali lagi. Ngomong apa tadi? Nggak ada. Nggak ada ngomong apa-apa kok. Nggak ada. Kayu dari mana nih? Sini nggak kau? Sini! Macam-macam ku geprek betul! Apa lihat-lihat? aku tidak melihat apa-apa. Tenang saja. Kenapa kau brutal sekali? Pantas saja Ratara sampai berdarah seperti itu saat kau pukul. Loh, itu kan nggak sengaja. Tetap saja brutal. Oh iya, kenapa kau tidak membalasnya? Jika aku jadi kau, pasti sudah aku balas dia. Mau tahu kenapa aku nggak pukul dia? Iya, aku ingin tahu. Apa karena dia seorang wanita? Tapi melihat kebrutalannya, aku tidak yakin. Coba aja kau pukul dia. Apakah boleh? Baiklah, aku tahu itu pasti karena kau tidak mau memukul wanita kan? Kalau begitu, biar aku saja yang membalaskannya. Oh, mau numbuk aku kau? Nah, tumbuk cepat, tumbuk, coba. Bisa nggak? Tanganku! Yang ini bukan salahku nih. Bukan salahku juga. Celo, ayo sahur dulu, ya kuat puasane. Papa sama mama mana, Mbah? Nggak tahu mbah, mungkin mereka sahur di kamar. Oh, Celo, tolongin mbah beli takjil di warung Bibi Jubaidah ya. 100.000. Siap, Mbah. Ini kembaliannya boleh buat Celo kan? Oh iya, Papa sama Mama kemana, Mbah? Mbah nggak lihat dari tadi. Mungkin mereka masih di dalam kamar. Tidur kali ngabuburit. Oh, Alhamdulillah, akhirnya buka puasa. Papa sama Mama belum keluar kamar juga ya, Mbah? Iya loh, udah seharian padahal. Oh, Celo, kenapa sih kamu ketawa-ketawa terus dari tadi? jadi kemarin malam Papa ke kamar Celo, Mbah. Celo pinjam lotion pelembab kulit dong. Katanya punya mama lagi habis. Nih, Pak. Asik bisa enak-enak sama mama. Thanks ya. Lah, terus udah kamu kasih kan? Iya, Mbah, tapi isinya udah Celo ganti pakai lem power glue. Welah dalah, nempel dong. Loh, tempat apa ini? Ini di mana? Selamat datang di akhirat. Kok gue bisa di sini sih? Allah. Pilih surga atau neraka. Jangan lupa follow ya. Cakep. Saya nggak lagi pantun ya ini. Ayo sekarang cerita alasan kalian kenapa bisa koit dong. Koit dong. Begini malaikat, saya metong karena kedinginan. Oh gitu. Kalau kamu? Saya tahu istri saya selingkuh, jadi saya memutuskan untuk menangkap basah dia. Wah seru nih. Saya suka. Sengaja saya pulang kantor lebih awal dan saya dobrak pintu kamar saya. Bener aja, saya manggokin istri saya tidur tanpa selai benang pun. Waduh. Buru-buru saya turun ke dapur buat ngambil golok dan mulai nyari ke seluruh area rumah, tapi nggak ketemu. Sialnya, kamar mandi saya licin. Saya kepleset terus jatuh. Mending sui deh. Oh alah. Konyol banget. Wah bro, coba aja pas aku dapur buka kulkas lo. Pasti kita berdua masih hidup sampai sekarang. Hah, jadi dia. Loh he. Hilang dari radar. Hah, jatuh gitu? Atau mungkin mesin error kali? Tim investigasi mulai dikerahkan untuk menyelidiki dan mencari di mana keberadaan pesawat tersebut. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada sisa-sisa puing pesawat.
Karena tak kunjung ditemukan, akhirnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan pesawat yang jatuh tenggelam ke dasar laut. Pemakaman secara simbolis pun dilaksanakan, dan pihak maskapai juga membayarkan sejumlah kompensasi untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Ya ampun, pasti sedih banget. Tapi pada tahun 1992, tiba-tiba pesawat misterius muncul di Bandara Udara Internasional Simon Bolivar di Caracas, Amerika Serikat. Sebenarnya, petugas bandara juga bingung karena ada pesawat yang ingin mendarat, tapi tidak terdeteksi oleh layar sistem mereka. Kok aneh? Sang kapten pilot pesawat tersebut mencoba melakukan kontak dengan menara pengawas. Ia bertanya, ini di mana? Juan, sang petugas bandara, menjawab, kalian berada di Bandara Udara Caracas. Iya. Nggak lama, pilotnya bales, kami PNAM 914, membawa 6 awak dan 57 orang penumpang, dengan rute penerbangan New York menuju Miami, yang dijadwalkan tepat mendarat pada pukul 9.55 waktu setempat, tanggal 2 Juni 1955. Apa? Seketika, semua petugas bandara yang mendengar dari menara pengawas kaget karena sadar kalau itu adalah pesawat yang pernah hilang 37 tahun yang lalu. Waduh. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, petugas bandara bertanya kepada sang pilot, apakah Anda tahu kalau sekarang itu tanggal 21 Mei tahun 1992? Terus? Sesaat setelah mendengar itu, pilot pun terdiam, lalu menyalakan kembali mesin pesawat dan langsung terbang lepas landas menuju udara. Ah elah, kemana lagi dah? Pesawat jet diluncurkan dari Caracas